Pemirsa, Komisi 1 DPR RI setuju Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan tes calon Panglima TNI pada hari ini. Pada fit and proper test calon Panglima TNI di gedung DPR hari ini, Komisi 1 DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Andika Perkasa ditunjuk Presiden menjadi calon tunggal Panglima TNI melalui surat Presiden pada Rabu kemarin. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, maka rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Sebelumnya, fit and proper test digelar secara terbuka dan tertutup. Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program yang akan diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Terdapat 8 fokus pada program kerja Jenderal Andika Perkasa ketika dirinya menjadi Panglima TNI. Berkas persetujuan Andika sebagai calon Panglima akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI Senin besok untuk pengesahan dan selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Densus 88 menyita hampir 800 kotak amal di Lampung. Dugaan Densus kotak amal jadi media teroris mencari dana menuai kritik lantaran bisa membuat masyarakat enggan bersedekah. Densus 88 dan Polda Lampung menyita ratusan kotak amal yang beredar di 9 kabupaten kota. Densus mengendus informasi kotak amal jadi alat teroris mencari dana. Penyitaan ratusan kotak amal dilakukan setelah polisi menggeledah 2 kantor lembaga amil zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Alif. Polisi menemukan ratusan kotak amal yang diduga hilang dari peredaran selama hampir 1 tahun. Karena sempat hilang di peredaran, maksudnya di pasar, di tempat umum, di tempat-tempat umum sempat hilang, dan inilah kita temukan lokasi tersebut. Jadi kalau kita hitung dari tahun lalu, lebih dari 10 bulan yang lalu ya kira-kira. Upaya penyitaan kotak amal oleh Densus menuai kritik sejumlah anggota DPR lantaran dianggap bisa membuat masyarakat enggan bersedekah karena khawatir dana dipakai aksi terorisme. Pemirsa, penyitaan 800 kotak amal yang diduga sumber dana teroris menuai kritik. Densus dianggap Islamofobia. Sudah hadir anggota Komisi 3 fraksi PKS Nasir Jamil dan Direktur Jaringan Islam Moderat Islah Bahrawi untuk membahasnya hari ini bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Nasir dan Bang Islah. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baik. Islam. Saya ke Bang Nasir terlebih dahulu. Bang Nasir, menanggapi hal ini, tanggapan Anda seperti apa? Ya tentu saja sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ya, bukti-bukti permulaan atau informasi-informasi yang mereka terima dalam hal ini Densus harus diantisipasi, apalagi informasi yang berkembang ini adalah pengembangan dari temuan mereka di Medan dan di Jakarta. Tapi tentu saja apa yang dilakukan oleh Densus itu sejalan dengan undang-undang tentang penanggulangan terorisme itu harus menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Itu yang selalu kami tekankan saat membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini. Artinya jangan sampai kemudian ada stigma, ya, kemudian ada semacam katakanlah semacam
apa istilahnya itu, orang menilai jangan-jangan menyasar kepada satu agama, dalam hal ini Islam, karena tadi ini ditemukan di satu lembaga amil zakat ya, dan kemudian disita ratusan kotak amal. Jadi itu yang harus tetap diperhatikan oleh Densus 88, jangan sampai kemudian ada kesan ya menyasar kepada satu agama, dalam hal ini Islam, dan itulah sebabnya kenapa kemudian ada sebahagian kolega saya di DPR menyebutkan bahwa ini jangan-jangan bahagian dari Islamofobia. Dan yang kedua, jangan sampai kemudian ada stigmatisasi bahwa celengan-celengan yang beredar di masjid-masjid, musala-musala, dan lain sebagainya itu adalah bahagian dari jaringan terorisme, dan ini membuat orang menjadi enggan untuk bersedekah. Oleh karena itu memang transparansi ya, dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Artinya memang Densus itu apakah lewat BNPT itu harus menyampaikan secara transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kemudian tidak enggan ya, kemudian kalau bertemu dengan kotak amal ya, untuk menyisihkan sebahagian rezekinya atau uangnya ke dalam kotak amal tersebut. Jadi intinya transparansi, karena tentu saja itu harus mengusung juga semangat persamaan dan keadilan. Itu yang kami tekankan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait penanganan terorisme di Indonesia. Baik, jadi maksud Anda transparansi dalam upaya pemberantasan terorisme ini harus disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi stigma? Harus, karena ini menyangkut dengan upaya untuk mencegah stigmatisasi kepada agama tertentu, dalam hal ini Islam, ya, sehingga kemudian masyarakat tahu apa benar bahwa celengan itu digunakan bahagian dari untuk pendanaan terorisme, ya, karena lembaga amil zakat itu kan terdaftar di Kementerian Agama, meskipun kemudian Kementerian Agama melalui kantor wilayah Kementerian Agama di Bandar Lampung mencabut izinnya, meskipun kalau menurut saya jangan buru-buru dicabut juga, kan masih terduga. Baik. Kalau saya baca di media, ini terduga untuk membiayai atau pendanaan terorisme. Tapi ya itulah yang dilakukan oleh negara mungkin dalam rangka mengantisipasi. Tapi intinya memang jangan sampai ada stigma ya terkait kepada agama, dalam hal ini agama Islam. Baik. Meskipun penyitaan kotak amal adalah salah satu dari sekian banyak upaya Densus untuk memberantas terorisme. Saya ke Bang Islah, Anda sepakat? Saya sepakat kalau soal bahwa ini harus dipublish. Ya memang ini sebagai bagian dari awareness terhadap masyarakat ya, bahwa agar tidak digiring kemana-mana. Tapi yang jelas begini, Densus melakukan penangkapan di Lampung ini adalah betul-betul hasil pengembangan, karena yang harus kita ketahui adalah lembaga zakat dan Baitul Mal Abdurrahman bin Auf ini berdiri dari sejak tahun 2013. Tersangkanya sudah ada 11 orang termasuk yang di Lampung. Artinya ini bukan barang baru. Sudah betul-betul terduganya itu sebenarnya, ini mungkin harus saya mohon maaf Bang Nasir, terduganya ini adalah terduga yang di Lampung. Tapi kalau Baitul Mal lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf ini sebenarnya memang sudah terbukti mereka melakukan penyaluran terhadap berbagai iqdat yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah. Kita tahu bahwa Jamaah Islamiyah ini adalah organisasi teror yang paling rapi di Indonesia saat ini, baik rekrutmen, pendidikan maupun pendanaannya. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu bagian dari mereka, termasuk Syam Organizer. Ada 11 terduga juga, sebagian sudah tersangka, dan juga Abdurrahman bin Auf jelas. Nah, ini merupakan satu rangkaian. Artinya begini, ada beberapa edukasi yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa tidak semua lembaga-lembaga amal ini menyalurkan kepada yang berhak. Dalam tanda kutip ya, tapi sebagian juga ada yang menyalurkan kepada lembaga-lembaga persiapan teror sebenarnya. Nah, ini yang memang harus diberikan edukasi terhadap masyarakat. Saya setuju dengan Bang Nasir bahwa ini harus dipublikasikan. Bagaimana kemudian cara mempublikasikan, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa tidak semua lembaga amal loh menyalurkan uang ini untuk kegiatan terorisme? Bagaimana kemudian ini terjadi, Bang? Saya kira penangkapan ini kan bukan penangkapan yang diam-diam.
Artinya ini kan Humas Mabes Polri juga sudah melakukan publikasi. Dari pihak Densus saya baca juga sudah banyak sekali publikasi yang dilakukan oleh dari internal Densus bahwa Abdurrahman bin Auf, Syam Organizer ini juga merupakan pengembangan dari berbagai kasus pendanaan sebelumnya. Ini jelas. Kalau kemudian ada ada ketakutan dari masyarakat, nah itu sebenarnya seharusnya sudah menjawab dari situ ya. Bahwa tapi begini, pendanaan dan rekrutmen itu adalah dua hal urat nadi dalam satu gerakan teror di seluruh negara dimanapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Rekrutmen dan juga pendanaan ini adalah dua mata rantai utama dari suatu organisasi teror yang berusaha bergerak di bawah permukaan. Artinya begini, Densus justru lebih hati-hati untuk mengungkap ini karena memang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat konon agama. Meskipun kita harus sepakat juga, seperti Bang Nasir, saya yakin juga sepakat bahwa teroris itu tidak ada agamanya. Tapi ironisnya, ketika terjadi penangkapan misalnya lembaga pendanaan yang berbau Islam, yang nyaut pertama itu justru tokoh-tokoh Islam gitu. Pengurus MUI langsung bersuara. Ya artinya begini, yang menggiring paksa ke arah Islam itu justru orang Islam gitu. Ini sebenarnya kita harus sepakat dulu bahwa terorisme tidak ada agamanya. Artinya kita sudah selesai di situ. Kalaupun kemudian ada beberapa strategi takiyah, strategi pura-pura mengatasnamakan agama, memperkosa agama untuk tujuan tertentu, ini lain cerita. Nah, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, Syam Organizer dengan JI di atasnya, ini adalah bagian dari itu. Nah, ini masyarakat harus tahu. Baik. Saya ke Bang Nasir. Bang Nasir, justru tadi kata Bang Islah, jangan-jangan tokoh Islam itu sendiri yang mau tidak mau menggiring persoalan terorisme terhadap Islamofobia ini. Ya sebenarnya kalau pendapat tokoh-tokoh Islam itu apakah dari MUI ya, atau dan lainnya hanya sekedar ingin mengingatkan Densus ya agar tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan tidak menyebar kemana-mana, tidak menyasar kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Muslim ya itu sebenarnya bukan ingin menggiring bahwa seolah-olah terorisme itu dekat dengan Islam atau bahagian dari Islam, tapi paling tidak mereka ingin mengingatkan dan juga mengingatkan kepada teman-teman media agar kemudian jangan mengeneral dan menstigma bahwa itu adalah bahagian dari Islam. Karena begini, karena kita tahu bahwa ada memang masih kelompok-kelompok dalam umat Islam yang memanipulasi ajaran agama untuk kepentingan kelompoknya, ya kemudian memiliki paham-paham radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme. Nah karena itu kita minta agar upaya-upaya untuk menangkal dan mencegah dan menanggulangi gerakan terorisme di Indonesia ini harus tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Ini penting karena apa? Jangan sampai kemudian kita mengeneral seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu bahwa memang tadi disampaikan oleh Islah bahwa lembaga amil zakat misalnya Abdurrahman bin Auf sudah diketahui mendanai sejumlah kegiatan yang terkait dengan aksi-aksi terorisme. Ya tentu silahkan saja ya pihak penyidik ya untuk menindaklanjuti atau meneruskan pengembangan ini. Ya tapi tetap saja kemudian jangan sampai stigma ini yang kemudian sampai ke tengah-tengah umat Islam dan membuat mereka enggan untuk bersedekah. Oleh karena itu sekali lagi transparansi penyampaian kepada publik itu penting selama hal itu masih bisa disampaikan kepada publik itu sendiri. Baik. Bang Islah, yang penting adalah transparansi Bang Islah agar tidak terjadi mispersepsi terhadap Islamofobia. Singkat saja Bang Islah. Saya kira begini ya, setahu saya memang Densus tidak pernah melekatkan kata terorisme itu dengan subjek primordial di belakangnya. Teroris Islam misalnya, tidak pernah. Setahu saya memang tidak pernah. Sepanjang yang saya baca dari berbagai data yang dikeluarkan oleh Densus, memang Densus tidak pernah melekatkan subjek itu di belakangnya. Ada satu hal yang mesti saya sampaikan, memang fenomena-fenomena baru ya, ada satu ruang yang dimanfaatkan oleh jaringan teroris ini untuk mengambil dana dari masyarakat ini berdasarkan hasil temuan Alfara pada tahun 2020 ya.
itu ada sekitar kurang lebih 50% sebagian dari kalangan milenial dengan biaya expense harian 5-10 dolar ya per hari. Nah, ini memang cenderung melakukan donasi-donasi terhadap entitas keagamaan. Nah, ini yang dimanfaatkan. Baik. Nah, jangan sampai juga keinginan kita untuk melakukan sedekah itu kemudian salah sasaran. Baik. Nah, hal seperti ini juga tidak juga kita harus bersandar kepada Baik. publikasi Densus. Dari Baik. pemerintah juga harus melakukan pengawasan, termasuk Bang Baik. Nasir. Baik. Begitu, kurang lebih begitu ya, Bang? Baik. Ya, tapi paling tidak sebenarnya pemerintah dan DPR juga harus melihat faktor-faktor lainnya. Reformasi keamanan nasional, kemudian bagaimana validasi Baik, pencatatan keamanan nasional dan juga yang kependudukan paling sipil penting kita. agar umat Islam tidak salah sasaran untuk memberikan donasinya. Meskipun tadi kita sama-sama sepakat bahwa transparansi juga harus dilakukan. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali lagi Bang Nasir Jamil, Bang Islah Bahrawi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan pengusaha rumah makan di Karawang, Jawa Barat. Salah satunya istri korban. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.